Halo saudara-saudari sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, selamat bergabung kembali di ibadah online bersama kami Gereja Every Nation Makassar. Ya, saya tahu mungkin banyak dari kita yang sedang gundah gulana hatinya. Saya mengerti, tapi saya percaya dan saya yakin kita semua percaya bahwa Tuhan kita lebih besar daripada semua ini. Dia yang mulia, Dia yang layak kita tinggikan, Dia yang layak kita hormati. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Yesus layak ditinggikan selamanya.
adalah juru selamat manusia. Yesus Kristus, Kau yang kami muliakan. Kaulah pertolongan kami. Kaulah tempat kami berlari. Yes, Kaulah pertolongan kami satu-satunya. Mataku ke gunungku,
Kaulah penjaga kami, Kaulah naungan kami. Oh Yesus, tidak ada satu pun, tidak ada seorang pun tempat kami berlari dan mendapatkan kelegaan. Tidak ada tempat di mana kami mendapatkan kekuatan, sukacita, damai sejahtera selain di dalam Engkau. Semua ada dalam tangan Engkau, semua ada dalam kontrol Engkau. Oleh sebab itu kami mau bersyukur. Tidak sepantasnya kami khawatir akan hidup kami, sebab Engkau lebih besar daripada semuanya. Dan Kaulah Allah kami, Kaulah penolong, Kaulah penjaga kami. Thank you Jesus. Kami percaya ada firman yang akan menguatkan setiap orang, firman yang akan membebaskan kami dari belenggu kekhawatiran kami, kegelisahan kami. Dan kami percaya hanya Engkau yang bertahta dalam hidup kami dan dalam hati kami, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali dan kita hari ini beribadah bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan kita memuji, menyembah Dia bersama-sama. Saya percaya sampai dengan hari ini kita masih dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih dan kita ada di dalam Dia. Hari ini kita akan melanjutkan seri kita 10 Perfect Law, Perfect Love. Tidak ada masalah dengan hukum-hukum Allah. Tidak ada masalah dengan kasih Allah. Yang sering menjadi masalah adalah hati kita. Hati kita yang sering melawan hukum-hukum Allah. Hati kita yang sering melawan perintah-perintah Tuhan. Dan hati kita yang selalu memberontak kepada Tuhan. Itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana hati kita yang tidak mengasihi Allah kita. Karena itu, Yesus Kristus harus datang untuk menyelamatkan kita dari kondisi hati seperti ini. Hari ini kita masuk dalam pelajaran kita mengenai yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Dan teks kita, ayat kita hari ini adalah dari Keluaran pasal 20, ayat 1 sampai dengan 17. Dan untuk menghormati firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Mari saya mengundang kita semua untuk membuka Alkitab kita dan kita membaca Alkitab kita dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang,
yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kami minta biar Roh Kudus hari ini datang dan mengurapi setiap hati kami dan memeteraikan kebenaran-Mu, memberikan kami kemampuan untuk memahami kebenaran-Mu, dan kami berdoa biarlah kebenaran-Mu itu bisa diaplikasikan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan dari Roh Kudus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, ketika kita membaca kitab Keluaran dari pasal 1 sampai dengan terakhir, Saudara, ini adalah satu kitab yang paling spektakuler menurut saya. Karena ketika kita membaca kitab ini, kita seperti menonton film action. Karena di sini terjadi begitu banyak hal-hal yang ajaib, begitu banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Inilah sejarah penebusan umat Allah dari tanah Mesir. Inilah sejarah penebusan umat Allah dari perbudakan menuju suatu kehidupan yang merdeka. Dan begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kitab ini. Kita melihat bagaimana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Keluarnya bangsa Israel dari Goshen di Mesir menuju tanah Kanaan sebenarnya hanya membutuhkan waktu 2 minggu. Tetapi ini menjadi 40 tahun karena ketidakpercayaan bangsa Israel. Dan kita lihat bagaimana mereka dari Goshen di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saudara, tanah perjanjian atau Kanaan itu ada di utara, tetapi Musa memimpin membawa bangsa itu tidak ke utara. Musa membawa bangsa itu ke selatan, ke bawah. Sementara Kanaan itu ada di atas, tapi Musa membawanya ke bawah. Kemudian kita lihat dari Goshen di Mesir, kemudian mereka menyeberang Laut Merah, dan persinggahan pertama, perkemahan pertama adalah di Mara. Dan kita tahu cerita di Mara. Saudara, kalau baca Alkitab, apa yang terjadi di Mara, karena ini persoalan air. Dan kemudian bangsa Israel bertolak dari Mara menuju ke Elim, semakin ke selatan. Dan di Elim kita tahu juga setelah mereka meninggalkan Elim, bangsa Israel itu bersungut-sungut sehingga Tuhan harus memberikan mana kepada mereka. Dan dari Elim mereka terus ke selatan menuju ke perkemahan berikut yang namanya Refidim. Sekali lagi di Refidim terjadi persoalan lagi. Sekali lagi ini gara-gara air terjadi di Refidim. Dan terus Musa membawa terus bangsa Israel semakin ke selatan melewati gunung-gunung yang tinggi dan sampailah mereka di Gunung Sinai. Nah, saudara, mereka berkemah di sini. Disinilah Tuhan Allah memberikan 10 perintah atau 10 hukum yang sedang kita belajar dan kita pelajari. Kita akan mulai dengan, kita akan membaca dari Keluaran pasal 20 ayat 2. Dikatakan di situ, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara,
setiap kali kita membaca cerita mengenai Keluaran 20, kita harus selalu kembali di ayat yang kedua. Dikatakan situ bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tuhan menegaskan kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah Allah mereka. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa keselamatan datang dulu sebelum hukum itu ada. Hukum tidak diberikan kepada bangsa Israel untuk menjadikan mereka anak-anak Allah. Tetapi karena Allah telah menjadikan mereka anak-anaknya, Dia telah mengadopsi mereka, barulah diberikan hukum itu. Allah tidak mengatakan, aku akan mengadopsi engkau, aku akan mengangkat engkau menjadi anak jika engkau taat atas hukum-hukum yang saya berikan. Tidak, Tuhan mengasihi mereka dulu, Tuhan menyelamatkan mereka dulu, baru Dia memberikan hukum itu kepada mereka. Dia mengatakan, karena engkau adalah anak-anakku, karena aku mengasihi engkau, dan karena ini baik untuk kamu, maka inilah 10 perintah itu aku berikan kepadamu. Dan saudara, hari ini kita ada pada perintah ke-8 dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-15. Keluaran 20 ayat 15 mengatakan jangan mencuri. Ayat yang sangat pendek. Saudara, berapa banyak dari kita yang pernah kehilangan sesuatu? Dan apa yang saudara rasakan sewaktu saudara kehilangan, dicuri? Entah itukah handphone yang hilang dicuri, apakah mobil yang hilang, sepatu yang hilang, atau hati saudara dicuri. Saudara merasa kalau ada kehilangan pasti saudara bersedih. Itu normal bagi kita sebagai manusia, ketika kita kehilangan kita pasti bersedih. Nah, hari ini kita berbicara satu perintah yang sangat khusus. Kita telah mengerti konteksnya bahwa Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan kepada suatu hidup yang penuh dengan kemerdekaan. Mereka diperbudak, dan saudara tahu, budak tidak memiliki apapun. Bahkan budak tidak punya hak hukum, tidak punya hak apapun. Jadi mereka sewaktu mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tidak punya satu apapun, sedikit pun mereka tidak punya. Tetapi apa yang terjadi kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 12, Keluaran pasal 12 ayat 35, firman Tuhan mengatakan, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Nah, sekarang mereka keluar dari perbudakan, mereka keluar dari kehidupan yang sangat sulit bagi mereka menuju tanah perjanjian. Alkitab mengatakan mereka keluar dengan emas, perak, dan bermacam-macam kain. Kenapa? Karena mereka meminta kepada orang-orang Mesir, dan kemudian Tuhan membuat orang Mesir itu bermurah hati dan memberikan milik mereka kepada bangsa Israel. Dan saudara tahu, mereka keluar dengan membawa hal-hal yang baik. Situasi sebelumnya mereka tidak punya apa-apa. Sekarang mereka memiliki sesuatu. Mereka memiliki banyak, yang bahkan emas, perak, dan kain-kain. Firman Allah mengatakan, sekarang Allah memisahkan mereka menjadi satu umat. Dan Allah mengatakan, ingat, jangan mencuri. Kenapa? Karena sekarang kamu punya sesuatu yang kamu miliki. Itu konteks ketika Tuhan memberikan perintah ke-8, jangan mencuri, karena Tuhan telah memenuhi kehidupan bangsa Israel dengan begitu banyak hal-hal yang baik. Jadi sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah, apa sebenarnya mencuri itu? Mencuri adalah mengambil sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin, dengan cara tersembunyi atau dengan kekerasan.
Itu namanya mencuri. Nah, kita mungkin melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Alkitab mengajarkan bahwa kita berhak atas apa yang kita miliki. Allah memiliki segalanya, saudara, dan Dia memiliki kuasa penuh untuk memberikannya kepada siapapun yang Dia mau. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah juga mengharapkan kita berlaku baik dan benar terhadap apa yang telah Dia berikan. Allah sangat mengharapkan agar kita menjadi manajer yang baik. Yang kedua, apa yang Alkitab ajarkan? Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengasihi saudara dan juga orang lain. Allah tidak hanya mengasihi saudara, Allah juga mengasihi orang lain. Benar, Tuhan mengasihi kita, Dia menyediakan apa yang kita perlukan, Dia memberkati kita, tetapi seringkali kita begitu egois. Ya, benar, Tuhan mengasihi saya, tetapi Dia juga mengasihi orang lain. Tetangga saya, di samping kiri kanan saya, coba lihat samping kiri kanan saudara, dan katakan Tuhan mengasihimu. Katakan kepada dirimu, bukan hanya Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi orang yang di samping kiri saya, Tuhan mengasihi orang yang di depan saya, Tuhan mengasihi orang yang di samping kanan saya. Jadi Allah mengasihi mereka. Artinya, saudara, jika saya mengambil sesuatu dari orang lain tanpa kasih, atau apa yang saya ambil itu menyakitkan orang lain, ingat baik, Allah mau kita mengasihi orang lain. Dan yang ketiga, Alkitab mengajarkan bahwa kita memiliki hak untuk tidak dicuri. Setiap orang punya hak untuk jangan dicuri, untuk tidak dicuri. Jadi ketika kita mencuri, ketika kita mengambil barang orang lain tanpa izin, kita sedang melanggar hak orang itu. Itu yang Alkitab ajarkan. Tapi yang menjadi pertanyaan hari ini mungkin adalah, mengapa kita mencuri? Mengapa kita sering melakukan yang namanya mencuri? Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Inilah manusia, inilah natur kita sebagai manusia. Di dalam hati kita ada buah-buah dari natur yang berdosa. Sama seperti pohon, inilah buah-buah dari natur yang berdosa itu. Kita mengkopi tanpa copyright, tanpa izin. Kita mencuri, kita menipu, penggelapan. Dan saudara, itu buah-buah dari hati kita, dari natur yang berdosa. Dan sama seperti pohon itu adalah buah, pohon itu punya batang. Dan apa batang daripada pohon itu? Batangnya adalah merasa kurang. Ketika kita merasa kurang, kita akan mengambil barang orang lain tanpa izin. Kita merampas barang orang lain dengan kekerasan. Kenapa? Karena kita merasa kurang. Nah saudara, sebelum Adam dan Hawa makan buah pohon yang dilarang itu dan akhirnya mereka berdosa, saudara, setan itu datang dan mengatakan, jika engkau memakannya, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Ketika setan mengatakan hal itu, wah, manusia merasa kurang. Berarti kita masih kurang. Harusnya kita harus sama seperti Allah. Nah saudara, pernyataan iblis itu, pernyataan setan itu mengandung kebohongan. Dari sinilah dosa itu menjalar ke semua orang. Inilah yang kita sebut dengan original sin, atau dosa asal, atau dosa warisan yang kita kenal. Itu mengapa hati kita memiliki natur berdosa ini. Dan akar dari semua itu sama seperti tadi, pohon punya buah, pencurian, penggelapan, dan batangnya adalah merasa kurang, sebenarnya punya akar di bawah itu. Dan apa akar dari semuanya itu? Akar dari semuanya itu adalah ketidakpuasan.
Ketika kita tidak puas, kita merasa kurang. Dan kita akan menghasilkan buah-buah seperti tadi. Penipuan, pencurian, penggelapan, mengambil barang orang lain dengan kekerasan. Mengcopy sesuatu tanpa izin, tanpa copyright. Kenapa? Karena ketidakpuasan yang ada dalam hati kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana solusinya? Hati saya selalu ingin melakukan dosa. Natur hati saya selalu melakukan kejahatan semata-mata. Apa solusinya? Saudara, setan atau iblis adalah pencuri yang paling unggul. Pencuri ini bukan hanya mencuri. Alkitab mengatakan pencuri ini mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kita tahu, Yesus mengatakan, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Yesus mengatakan, kamu tidak perlu mencuri. Kamu tidak perlu merasa tidak puas. Kamu tidak perlu merasa kurang. Ketika kamu memiliki aku, Yesus mengatakan, kamu memiliki semuanya. Jika kamu hidup di dalam aku, jangan khawatir tentang apapun juga. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Saudara, Yesus Kristus telah datang dan telah membawa kepuasan yang sesungguhnya. Hanya Yesus yang memberikan kepuasan yang sesungguhnya. Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, hanya Yesus yang memberikan kita kepuasan yang sesungguhnya. Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Bukan hanya sampai di situ. Dia mengatakan, dan mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita memiliki dalam segala kelimpahan, kita akan tetap merasa puas. Kita akan senang di hadapan Dia. Tidak ada satupun yang kurang. Karena Tuhan memenuhi semuanya itu. Sekali lagi saudara, hanya Yesus yang memberikan kepuasan yang sesungguhnya. Yesus adalah solusi dari persoalan dunia ini. Yesus adalah solusi dari persoalan saudara dan saya. Dan kepuasan yang paling utama adalah pribadi Allah itu sendiri. Karena itu, perintah pertama mengatakan, kita ingat, perintah pertama mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, ketika yang baik menjadi yang utama di dalam hidup kita, kita akan menyembah berhala. Benar, uang tidak jahat, materi tidak jahat, uang bukanlah suatu kejahatan, tetapi firman Tuhan mengatakan mencintai uang itulah akar dari segala kejahatan. Saudara, jadi ketika yang baik itu menjadi yang utama di dalam hidup kita, itu akan menjadi Allah kita. Dan itulah berhala. Jika natur kita seperti itu, jika hati kita seperti itu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, hal yang bisa menyelamatkan kita dari kondisi hati kita seperti ini adalah hanya kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang akan menyelamatkan kita dari kondisi seperti ini. Tidak ada satupun yang mampu mengeluarkan dirinya dari kondisi seperti ini.
kita butuh yang namanya kasih karunia. Kemudian Paulus melanjutkan di Efesus pasal 4 selanjutnya, Paulus mengatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, hanya kasih karunia yang bisa menyelamatkan kita dari kondisi hati kita seperti ini, dan kasih karunia ini memampukan kita untuk bekerja dan menolong orang lain. Karena kasih karunia saudara bisa bekerja, karena kasih karunia saudara memberkati orang lain. Sewaktu kita bekerja, sewaktu kita memberkati orang lain, itu adalah kebalikan dari mencuri. Kasih karunia yang memampukan kita untuk menyelamatkan kita dari kondisi hati seperti itu. Karena kasih karunia memampukan kita untuk bekerja dan memberkati dan menolong orang lain. Saudara, berapa banyak dari kita yang tahu bahwa bekerja itu baik? Bekerja itu sudah ada jauh sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kerja itu diciptakan Tuhan. Dan ingat, semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Kita ingat waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, setelah dia menciptakan dia mengatakan ini baik, ini baik. Semuanya ciptaan Tuhan setelah dia menciptakan dia mengatakan ini baik, termasuk kerja. Jadi baiklah kita bekerja. Dan kasih karunia akan memampukan kita untuk bekerja. Kenapa saudara? Karena bekerja adalah desain Allah bagi kita untuk memperoleh penghasilan. Saudara, jika saudara adalah pengusaha dan ada orang yang bekerja kepadamu, saudara berikan mereka upah yang sesuai. Sesuai dengan pekerjaan mereka. Dan jika saudara adalah seorang pekerja atau karyawan, Alkitab mengatakan, bekerjalah bukan sama seperti kepada manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Dan kasih karunia akan memampukan saudara untuk itu. Kita bekerja, kita berlaku jujur, dan akhirnya kita bisa memberi. Kita bisa memberkati orang lain. Kita bukan mengambil dari orang lain, tetapi kita bisa memberi kepada orang lain. Dan sekali lagi, kasih karunia Allah akan memampukan kita untuk melakukan itu. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Saudara, ini adalah visi utama Tuhan bagi kita. Kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Allah telah memberkati saudara dan saya. Maleakhi 3 ayat 8 mengatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara, ketika pendeta saya berbicara mengenai offering kepada saya mengatakan jangan pernah berbicara mengenai uang saya. Atau ketika pendetamu berbicara mengenai offering kamu, engkau berkata jangan pernah bicara-bicara mengenai uang saya. Saudara, sesungguhnya itu bukanlah uang saya. Sesungguhnya itu bukanlah uang saudara. Itu adalah uang Tuhan. Sesungguhnya kita bukan memberi sewaktu kita memberikan offering. Tetapi tepatnya kita mengembalikan kepada Tuhan. Kalau kita memberi, itu berarti itu milik kita. Tetapi ketika kita mengembalikan, itu berarti itu adalah milik Dia. Saudara, sesungguhnya semua yang ada di tangan kita hari ini berasal daripada Dia. Tuhan yang memberikan saudara hikmat, kepintaran untuk bekerja,
Tuhan memberikan kepada saudara tangan untuk melakukan sesuatu. Tuhan memberikan kepada saudara kaki untuk bisa berjalan. Tuhan memberikan orang lain di sekitar saudara, di mana saudara bersosialisasi, di mana saudara punya relasi. Semuanya itu Tuhan yang berikan. Jadi sebenarnya semua yang ada di tangan kita itu milik Dia, bukan milik kita. Dan saudara tahu, Dia sanggup melipat gandakan apa yang ada di tangan kita. Paulus kemudian melanjutkan dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Saudara, benar bahwa kita punya hati seperti itu. Natur hati kita adalah merasa tidak puas, merasa kurang, dan kita selalu berbuah yang kita sebut dengan buah-buah yang tidak berasal dari Allah. Itu kenapa kita mencuri, kita melakukan penggelapan, kita manipulasi pajak dan sebagainya. Dulu kita seperti itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang kamu telah memberi dirimu disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Alkitab mengatakan dalam Kolose 2 ayat 13, kamu juga meskipun dahulu sudah mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Saudara, kita telah dikuduskan, disucikan, dibenarkan. Bukan hanya itu, kita yang mati telah dihidupkan Allah dan Allah telah mengampuni kita. Di ayat 14 dikatakan, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi kita bukan hanya dibenarkan, disucikan, dikuduskan, kita juga dihidupkan dan diampuni. Tuhan juga menghapus surat hutang kita dengan cara memakukannya di atas kayu salib. Itu dilakukan oleh Yesus Kristus. Tuhan mengatakan Dia telah memakukannya di kayu salib. Dan tidak ada jalan bagi saudara dan saya untuk bisa membayar itu. Saudara tidak akan bisa mengatakan saudara akan membayar itu seumur hidup saudara. Tidak akan pernah bisa. Tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Mengapa? Saudara, karena kita sudah mati. Alkitab mengatakan kita telah berdosa masih dalam kandungan ibu kita. Sehingga sewaktu kita keluar, semua yang kita lakukan berawal dari dosa dan berakhir dengan dosa. Nah saudara, kita tidak bisa melakukan itu untuk membayar itu. Kita tidak bisa keluar dari situ. Tetapi kita tahu bahwa Kristus telah menanggung setiap dosa, keegoisan kita, kebohongan kita, kesombongan kita, dan keserakahan kita. Saudara mungkin tahu pertukaran yang agung. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dan saudara ingat, di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan, it is finished. Sudah selesai. Tetelestai. Saudara, apapun bentuk dosa kita, Tuhan Yesus mengatakan, it is finished. Sudah selesai di atas kayu salib.
Saudara tidak bisa tambahkan apapun di situ. Saudara tidak bisa melakukan dengan usaha kita untuk itu. It is finished. Sudah selesai. Saya sama Pastor Roy beberapa waktu yang lalu kami sempat sekolah di Surabaya. Kita ikut L215 dan kami tinggal di apartemen. Dan suatu kali kami mau pergi untuk ke sekolah untuk belajar. Kami lewat lobi, kemudian di situ ada satu gambar yang hanya dicoret-coret. Kelihatannya hanya dicoret-coret begitu. Dan saya bilang sama Pastor Roy, kenapa tidak ditambah di sini sepeda misalnya, supaya jadi lebih baik. Saudara, kadang-kadang ketika kita melihat satu karya seni seperti itu, kita masih merasa, oh ini masih kurang, kita bisa tambah sepeda di situ. Saudara, itu sudah selesai. Kita tidak perlu tambahkan. Sewaktu kita menambahkan, kita akan merusak seni itu. Kita akan merusak gambar itu. Apa yang telah dilakukan Yesus Kristus sudah selesai. Sewaktu saudara mau tambahkan sesuatu, saudara masih merasa kurang, saudara merusak itu pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Yesus. Dan saudara, tetelestai dalam bahasa Yunani itu bukan sekedar sudah selesai. Sama seperti saudara kalau sekolah dan tamat dari SD dan sudah selesai dan selesai, atau SMP, SMA sudah selesai, atau saudara kuliah dan setelah saudara diuji oleh 3 penguji misalnya dan saudara sudah dapatkan kopi mengenai skripsi saudara, itu sudah selesai. Saudara, tetelestai tidak hanya seperti itu. Tetelestai berbicara ini yang sudah selesai dan ini berefek sampai beribu-ribu tahun kemudian. Tidak selesai sampai di situ. Tetelestai berefek sampai beribu-ribu tahun ke depan. Sampai saat ini. Bukan hanya pada waktu itu sudah selesai, tapi sampai dengan hari ini berefek kepada kita semua. Itu namanya tetelestai. Dan Yesus telah melakukan itu di atas kayu salib. Dia telah mengambil dosa kita dan dia mengatakan it's finished, tetelestai, dan punya efek yang sangat panjang. Bukan hanya untuk kita hari ini, tapi untuk anak cucu kita ke depan pun tetelestai masih berefek, masih berpengaruh kepada setiap generasi, dari generasi ke generasi. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib telah membuat kita hidup, kita diampuni, dan kita merdeka. Dan siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu hanya Allah yang menghidupkan kita. Allah lah yang mengampuni kita dan Allah lah yang menghapus surat hutang kita sehingga kita merdeka. Jadi sekarang saudara, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Jika ada di antara kita yang masih merasa tidak puas, masih merasa kurang dengan apa yang dimiliki, serahkan. Masih mau mengambil dari kantor, masih mau mengambil dari pegawainya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan, tidak peduli dengan orang lain. Ingat baik saudara, akan salib. Ingatlah akan salib, di mana ada seseorang yang terpaku di atas kayu salib. Karena semua ini, karena semua yang saya lakukan, karena semua dosa saya, karena ketidakpuasan saya, karena keserakahan saya, dan semua bentuk kejahatan yang saya lakukan telah dipakukan di atas kayu salib. Biarlah mata kita melihat betapa kaya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu.
Hari ini kami datang di hadapan Engkau. Benar, hati kami selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hati ini cenderung untuk selalu melakukan dosa. Kami berdoa, biarlah dalam ketidakmampuan kami ini, kasih karunia-Mu bekerja. Biarlah kami dalam kondisi di mana kami berada di jurang yang paling dalam ini, kasih karunia-Mu bekerja. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kasih karunia Engkau memampukan kami untuk bekerja. Kasih karunia Engkau memampukan kami untuk memberkati orang lain sehingga kami tidak mengambil dari orang lain. Dan kami tahu semuanya itu. Setiap pelanggaran, setiap dosa kami, setiap keserakahan kami, setiap kejahatan kami telah dipakukan di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib Engkau berteriak kemenangan tetelestai. Karena Engkau telah menang dan tetelestai bukan sekedar sudah selesai, tetapi itu akan berefek kepada generasi ke generasi sampai saat ini, kepada kami, kepada anak kami, kepada cucu kami dan generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau, biarlah hati kami bertobat dan melihat kepada salib, melihat kepada pribadi yang digantung di atas kayu salib karena saya. Pribadi yang digantung di atas kayu salib karena keegoisan saya, kejahatan saya, keserakahan saya. Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu sehingga kami menyadari bahwa di dalam Engkau, di dalam Kristus, kami melimpah. Di dalam Kristus kami komplit. Di dalam Kristus kami penuh. Karena Engkau telah mengatakan pencuri hanya datang untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Dan kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya kepada perkataan-Mu. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub selalu menyertai kita. Kita percaya bahwa Dia yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Oleh karena itu di dalam Kristus firman Tuhan mengatakan kamu penuh, di dalam Kristus kamu komplit. Karena itu pulanglah dengan damai sejahtera dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi dan oleh pertolongan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, seterusnya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, ibadah kita telah selesai. Dan selamat bersekutu satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan. God bless you.